Salam sejahtera, kita bertemu dalam sebuah topik perihal diabetes dalam kehamilan atau gestational diabetes, dan sekaligus kita membahas tentang makrosomia atau bayi besar. Ini adalah kasus-kasus yang sering kali kita jumpai pada seorang ibu dalam kehamilan yang tidak terkontrol, dengan kondisi ibu yang obesitas tanpa diketahui ternyata mengidap suatu kondisi kelebihan glukosa atau intoleransi gula dalam kehamilannya. Ini adalah sebuah contoh bayi yang kondisinya makrosomia atau bayi yang sedemikian besar pada seorang ibu dengan riwayat diabetes yang tidak terkontrol juga dalam kehamilan-kehamilan sebelumnya, di mana si ibu sudah pernah 2 kali melahirkan dan semuanya berakhir dengan operasi sesar. Dan kali ini bayi ini beratnya sendiri sudah 4,5 kilo atau 4.500 gram pada sekitar akhir trimester ketiga, sekitar 37 minggu menuju 38 minggu, sementara si ibu sudah mengalami 2 kali operasi sesar. Sungguh suatu kondisi yang sangat-sangat berisiko, karena tentu saja apabila si ibu mengalami operasi berkali-kali, kekuatan dari jahitan pada rahim juga harus kita perhitungkan. Ini adalah kondisi di mana si ibu dalam kondisi bayinya besar, tanpa terkontrol gula darahnya, jenis kelamin si bayi laki-laki, tidak kita jumpai adanya kelainan, kondisi air ketuban juga normal, kondisi jantung semua juga kita lihat dalam kondisi yang normal. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kasus contoh dari gestational diabetes yang tidak terkontrol dengan bayi makrosomia. Secara kondisi sendiri, kondisi makrosomi ini kadang terjadi pada ibu-ibu yang tidak mengetahui ternyata dalam kehamilan dia mengidap diabetes. Untung saja jadi tidak kita temukan adanya kelainan pada bayi ini, sehingga kita tinggal merencanakan kapan persalinan dan timingnya untuk kita lahirkan. Karena tidak mungkin kita lahirkan normal dengan kondisi bekas sesar 2 kali, dan ibu ini mengidap diabetes juga, bayinya lebih dari 4 kilo, yaitu sekitar 4.500 gram. Nah, definisi dari makrosomi adalah kondisi di mana bayi mencapai berat 4 kilo tanpa memperhatikan usia dari kehamilan, atau berat badan bayi lebih dari normal, yaitu lebih dari persentil ke 90 dibandingkan dengan bayi lain pada usia perkembangan yang sama. Di sini tentunya ini menganut sistem dari Amerika, bahwa pada sekitar minggu 37 persentil standar 50 berat bayi sekitar 3 kilo, di mana berat 90% mencapai 3,6. Sementara kalau pada Asia, Indonesia, berat bayi 37 minggu mencapai sekitar persentil 50 sekitar 2,7, dengan persentil bayi besarnya mencapai 3,3. Jadi tentunya kita perlu memperhatikan lokasi dan ras dari masing-masing etnik, karena itu juga mempengaruhi besarnya bayi yang ada pada masing-masing populasi.
Faktor risiko makrosomi adalah obesitas, diabetes, posterem, kehamilan atau lewat bulan, multiparitas melahirkan lebih dari satu, lebih dari dua, artinya kita berkali-kali hamil. Kemudian ukuran memang secara konstitusional orang tuanya memang besar. Juga dengan usia si ibu yang hamil pada usia yang lebih tua di atas 35 tahun, atau riwayat dia pernah melahirkan bayi besar sebelumnya, dan ini yang tadi saya jelaskan bahwa faktor etnik dan rasial itu juga berpengaruh. Insiden makrosomi atau bayi besar pada kehamilan normal ini sekitar 12%, sementara pada ibu dengan diabetes maka insiden bayi besar ini lebih besar lagi, atau sekitar 15-45%, karena dia terjadi resistensi insulin pada si ibu. Diagnosis bayi makrosomi kita mulai dari anamnesa. Kita melakukan screening pada risiko si ibu, misalnya ibu dengan diabetes, obesitas, multipara, atau riwayat pernah melahirkan bayi besar dan kehamilan yang lewat bulan. Kemudian kita screening faktor risiko bayi, misalnya jenis kelaminnya si bayi dan riwayat janin dengan adanya kelainan genetik atau kongenital, karena sering terjadi pada bayi-bayi dengan diabetes. Diagnosis bayi makrosomi ini harus kita lakukan pada persiapan sejak si ibu ini kontrol pada pemeriksaan periode dalam kehamilannya. Berapa kenaikan berat badan normal? Tentunya kita harus melihat dari indeks massa tubuh si ibu. Di sini kita bisa melihat indeks massa tubuh di mana apabila si ibu punya BMI 30, maka kenaikan dianjurkan hanya sekitar 5-9 kilo. Namun apabila si ibu ini BMI-nya antara 18,5 sampai 24,9, maka kenaikan berat badan yang dianjurkan 11,5 sampai 16 kilo. Jadi tentunya kenaikan berat badan si ibu dalam kehamilan ini harus kita perhitungkan dari indeks massa tubuh si ibu. Bagaimana kita melihat dan melakukan pemeriksaan dari USG untuk melihat bayi besar? Pertama, ukuran lingkar perut itu sebenarnya yang paling akurat karena dia memberikan banyak porsi dari massa tubuh bayi. Kemudian, apabila kita curiga ada pertumbuhan yang terlalu cepat, kita lakukan pengukuran tiap minggu bila taksiran berat janin ini lebih dari 90%. Kemudian kita lihat apakah ada rasio yang berubah terhadap lingkar kepala dan lingkar perut, atau lingkar perut terhadap panjang femur atau tulang paha. Kecurigaan lain apabila kita melihat adanya tumpukan lemak subkutan pada daerah kepala, perut, atau daerah paha. Juga kita melihat apabila terjadi penampang melintang pada perut ini, terlihat lapisan kulitnya mencapai tebal 1 cm. Juga hati-hati jangan keliru melihat bahwa kita mengukur lapisan luar ternyata adalah rambut janin, dan lapisan kulit dikira penebalan, ternyata itu adalah tulang. Definisi diabetes gestasional ini adalah intoleransi karbohidrat dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, dilihat dari onset dan diagnosa pertama pada saat kehamilan. Ini dari American College tahun 2019. Kita perlu membedakan antara diabetes mellitus dan memang penyakit ibu dengan kondisi diabetes dalam masa hidupnya, yang kita katakan sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Ada tipe 1 atau tipe 2, di mana tipe 1 ini karena kerusakan dari sel-sel di pankreasnya. Kalau tipe 2 karena ketidakcukupan insulin di tubuh yang dihasilkan. Nah, kita bisa melihat diagnosa diabetes dalam kehamilan itu apabila kita melakukan pemeriksaan batas dari gula puasa itu adalah 126 mg per desiliter, HbA1c minimal adalah 6,5 batasnya, kemudian glukosa acak itu sekitar 200 mg per desiliter.
Nah, di sini kita lakukan diagnosa dengan glucose tolerant test, itu batasnya pada gula puasa 1 jam dan 2 jam. Itu sekitar puasa 92, 1 jam 180 dan 2 jam 153. Nah, kita membedakan resiko-resiko untuk kita lakukan screening deteksi gula darah untuk melihat apakah ada gestasional diabetes. Ini kita mulai lakukan pada saat kontrol hamil pertama kali. Kalau dia low risk, artinya resikonya rendah, kita cukup melakukan gula darah sewaktu saja. Misalnya umurnya kurang dari 25, tidak ada kelompok resiko dari keluarganya, juga berat badannya normal, tidak ada histori yang aneh-aneh. Nah, kalau pada kelompok resiko rendah, kita anjurkan pemeriksaan glucose tolerance test. Kita lakukan gula darah pada sekitar 24-28 minggu. Kalau yang resiko tinggi, ternyata pada kelompok-kelompok yang obesitas, segera lakukan pemeriksaan gula darah secepat mungkin. Terutama pada kelompok-kelompok keluarganya ada yang diabetes atau riwayat gestasional diabetes sebelumnya. Jadi kita lakukan screening itu pada sekitar usia 24-28 minggu, terutama pada resiko tinggi, lakukan lebih awal. Kalau hasilnya negatif, kita bisa ulang kembali. Semua perempuan dengan diabetes gestasi harus kita screening setelah lahir, 6-12 minggu postpartum. Jika hasilnya negatif, kita ulang per 3 tahun. Screening standar berupa kita periksa gula darah, pemberian setelah 50 gram larutan glukosa, batasnya 130-140 miligram per desiliter. Pada masa postpartum kita lakukan gula darah puasa atau pemeriksaan toleransi gula per 2 jam. Nah, ini nilai-nilai yang kita pakai. Jadi pada beberapa konsensus untuk menentukan gestational diabetes mellitus, ini nilainya yang kita pakai. Jadi buat puasa 95, 1 jam 180, 2 jam 155, dan 3 jam 140, tergantung konsensus yang mana yang kita pakai. Nah, ini cara memantau gula darah. Kita lakukan pada 24-28 minggu. Pada wanita yang obesitas dilakukan sedini mungkin, apalagi jika dia membawa diabetes mellitus tipe 2. Kita lakukan tes toleransi glukosa. Untuk standarnya gula darah puasa harus di bawah 95, gula darah 2 jam pos puasa 120 untuk mengurangi resiko terjadinya makrosomia. Nah, ini adalah resiko bayi makrosomia dengan ibu diabetes di periode postnatal dan dewasa. Apabila kita tidak mengontrol seorang ibu, ternyata terjadi hiperglikemia pada masa dalam kehamilan, resikonya obesitas pada bayi itu juga besar, diabetes 8 kali lebih berisiko pada dibandingkan normal, juga penyakit kardiovaskular kemungkinan pada janinnya kelak. 4% bayi-bayi tersebut bisa mengalami diabetes juga, atau 17% mengalami kondisi pre-diabetes. Resiko bayi makrosomi dengan ibu diabetes pada masa postnatal dewasa di sini kita bisa lihat dari tabel. Jadi apabila terjadi maternal hiperglikemi, si bayi juga mengalami hiperglikemi, sehingga dia akan memompa insulin untuk melakukan proses yang lebih kuat lagi, maka bayi akan mengalami fetal hiperinsulin. Akibatnya dia akan sintesis jaringan lemak lebih banyak lagi. Efeknya pada oksigen, maka terjadi oksigen uptake yang akan semakin meningkat dengan tingginya. Bayi bisa terjadi hipoksemi. Inilah yang kemungkinan menjadi penyebab kematian tanpa sebab pada bayi-bayi diabetes, pada si ibu diabetes yang kita tidak ketahui. Karena terjadi eritropoietin yang meningkat, polisitemia, maka aliran darahnya cenderung lebih kental. Karena itu kita harus berhati-hati pada kondisi fetal hiperinsulin. Begitu bayinya lahir, kadang-kadang terjadi sebaliknya, bayinya langsung hipoglikemi dan terjadilah kerusakan dari otak. Ini yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan. Bahaya bayi makrosomia dengan ibu gestasional diabetes. Ini komplikasi yang sangat berbahaya apabila tidak dikenali.
karena bisa mengakibatkan trauma postpartum hemorrhage akibat bayinya distosia pada bahu, fetal distress. Kelainan bawaan paling sering terjadi pada ibu-ibu dengan diabetes yang tidak terkontrol, ketidakseimbangan metabolik dan elektrolit. Nah, bahaya dari diabetes gestasional ini adalah bayi dengan makrosomi bisa sampai 4 kilo lebih. Lemak pada bahu dan tubuhnya ini menyebabkan bayinya macet pada saat persalinan dan meningkatkan resiko operasi sesar. Juga pada bayi-bayi dengan kondisi ibunya diabetes, pada saat lahir terjadi hipoglikemi, tiba-tiba glukosa darahnya anjlok kurang dari 35 mg per desiliter. Karena bayi dalam kandungan mengalami hiperinsulin. Jadi dia mencegah aktivasi jalur metabolik yang normal. Dia memproduksi keton dan meningkatkan konsumsi glukosa dari jaringan. Nah, ini adalah risiko kematian dalam kandungan pada kondisi ibu-ibu dengan diabetes yang tidak terkontrol. Karena kemungkinan ada kelainan, ada abnormalitas dari plasenta, kemudian ada juga komplikasi jika bayinya kembar. Paling sering adalah kelainan kromosom. Jadi kelainan malformasi yang mematikan ini disebabkan oleh hiperglikemi yang menimbulkan stres oksidatif, mengakibatkan disregulasi ekspresi gen dan apoptosis pada jantung, susunan saraf, dan organ lain yang berkembang. Predominan kelainannya pada daerah jantung, muskuloskeletal, urogenital, dan sistem saraf pusat. Standar terapinya adalah kita memberikan insulin karena tidak melewati plasenta. Berdasarkan rekomendasi American Diabetes Association atau ACOG, gula darah puasa targetnya kurang dari 95 mg per desiliter, gula darah pos-puasa kurang dari 40 mg per desiliter untuk mengurangi resiko terjadi makrosomia. Dosis inisiasi insulin 0,7 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari, dan pola monitoringnya kita lakukan harian gula darahnya. Bisa 4 kali per hari atau 1 kali sebelum makan pagi dan 3 kali setiap habis makan. Kapan bayi harus dilahirkan? Dengan cesarean section misalnya untuk mengurangi morbiditas maternal dan fetal, terutama pada bayi-bayi yang di atas 5 kilo pada wanita tanpa diabetes atau 4,5 kilo pada wanita dengan diabetes. Kita rekomendasikan untuk kita lahirkan sekitar 39 minggu untuk mengharapkan agar paru-paru bayi itu sudah matang terlebih dahulu. Edukasi yang harus kita berikan untuk mencapai level gula darah yang normal, mencegah ketosis, memberikan kenaikan berat badan yang normal, dan memberikan kontribusi pertumbuhan janin yang baik. Jadi intake karbohidratnya kita batasi 33-40% kalori, protein 20% dan lemak 40%. Pada prakteknya kita anjurkan cukup 3 kali makan, 2-3 kali snack di antara jadwal makan. Dianjurkan ibu-ibu hamil dengan gestasional diabetes untuk melakukan aktivitas fisik yang sedang seperti aerobik mungkin atau jalan selama 35 kali dalam seminggu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan.